Puji Tuhan, shalom. Masih percaya Yesus? Amin. Ya, karena orang yang ke gereja belum tentu percaya Yesus. Tapi kalau orang percaya Yesus, pasti ke gereja. Ada amin? Amin, puji nama Tuhan. Ya, saya barusan tiba dari Blitar. Tadi saya melayani di Kota Blitar, di cabang kita di Blitar, dan puji Tuhan, Tuhan baik. Kemarin dari Surabaya, kemarin lusa dari Blitar, dan minggu lalu, mohon maaf saya tidak bisa bersama-sama dengan Anda, karena saya ada melayani retreat sekolah minggu di Mojokerto, di Terawas. Luar biasa lawatan Tuhan, anak-anak umur 3, 4, 5 tahun. Saya melayani, saya percaya itu kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, dan banyak anak dilawat Tuhan. Anak kecil gak mungkin bohong, anak kecil itu tulus, polos apa adanya. Mereka dilawat Tuhan, mereka mengalami pelepasan, mereka mengalami terobosan. Dan saya percaya mujizat masih terjadi. Dan yang percaya katakan, amin. Saya tadi waktu melayani di Blitar, saya ngobrol-ngobrol dengan seorang jemaat, ya seorang ibu-ibu, dan Rainer pasti kenal ibu-ibu ini ya. Rainer mana Rainer? Oh iya, namanya Ibu Aryani, Aryani betul ya. Kenal ya? Ya mesti mbokmu ya. Ya ibunya Rainer. Dan sukacita sekali Ibu Aryani bersyukur anak-anaknya melayani Tuhan. Yang pertama Reta sekarang kuliah di Surabaya, Rainer nih yang kedua putranya melayani di Malang. Dan puji Tuhan, dan beliau menceritakan bahwa sangat mengerikan anak muda zaman sekarang, ngeri sekali ya. Dan saya katakan, ya saya sepakat ya. Tadi Reta cerita ya, kan kuliah di Surabaya. Kalau Anda tahu ada satu universitas ya, di seberangnya ada Indomaret. Kalau Anda survei, coba tanya, kan ini kan universitasnya dekat dengan Indomaret, ini dekat dengan universitas. Anda kalau survei Anda tanya, produk apa yang paling laku? Dijawab sama orangnya. Tahu apa yang paling laku? Kondom. Apakah kondomnya buat casing HP? Buat casing yang lain ya pastinya. Mengerikan sekali. Dan banyak praktik-praktik kohabitasi. You know what is kohabitasi? Bahasa Jawa nih, kumpul kebo. Ini anak-anak yang kuliah loh ini. Wow, ngeri sekali. Jadi kumpul kebo itu bukan kebo sama kebo kumpul gitu, bukan ya. Karena pakai istilah binatang ya. Seringkali kan kelinci percobaan, adu domba, kambing hitam, betul ya, otak udang. Nah ini salah satunya kumpul kebo. Apa artinya kumpul kebo? Tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Terus apakah artinya kita terus firman tidak menyatakan kebenaran? Makanya saya betul-betul menyatakan firman Tuhan dan kebenaran. Karena inilah akhir zaman. Ngeri sekali. Banyak orang tua yang menghubungi saya, Pastor Yoel mohon doa anak saya ke Australia. Ya saya bantu doa, mau didoakan apa? Supaya jangan LGBT. Karena banyak pergi ke sana jadi LGBT. Jeruk makan. Jeruk. Ngeri. Kemarin malam saya melayani di Surabaya. Saya jelaskan tentang gambar diri. Kenapa ini penting? Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki yang tegas, laki. Gitu. Kalau perempuan, perempuan. Jangan kebalik ya. Perempuan, laki. Nah, jangan sampai laki tapi tulang lunak. Lah ini repot ini. Cukup ayam goreng yang tulang lunak. Laki-laki jangan. Dunia sedang menormalisasi sesuatu yang bukan kebenaran. Apa contohnya? Sekarang laki-laki boleh pakai rok. Pakai daster. Enggak apa-apa, fashion. Oh, Anda pikir enggak ada spiritnya itu? Boleh pakai gincu. You know gincu? Apa? Lipstick. Lipstick beda dengan stick ayam itu beda ya. Drumstick juga beda ya. Lipstick ya gincu itu. Saya mau katakan ngeri sekali. Suatu ketika saya melayani diminta doa di Sweet 17, tahu ya? Wow, kalau Sweet 17 biasanya MC-nya laki supaya laku laki jadi perempuan, jadi cewek, kemayu gitu. Tapi dia laki beneran. Terus dia konsultasi, dia tanya sama saya, Bapak apa pekerjaannya? Saya jawab, saya pendeta. Wah, kalau sudah dengar kata pendeta, pokoknya pertanyaannya tentang hidup dan mati, surga neraka, itu pasti. Terus dia tanya, Pak, saya ini kan kerja, saya ini laki tulen loh Pak. Ya percaya, wong ototen kok, saya tak ketok ya. Tapi saya karena tuntutan ekonomi, saya harus jadi seperti ini. Dan nanti kalau suatu saat saya mati, ya apa? Terus saya bilang, ya gini, saya jelaskan. Kan ada laki-laki, ada perempuan, ada pria, ada wanita. Nah,
Kalau pria itu mati, biasanya nanti diletakkannya gini jenazahnya. Kalau wanita, lipat tangan gini. Nah terus dia tanya kan, kalau saya gimana? Ya saya jawab, kalau Anda gini kalau Anda. Nah, lipat gitu ya. Enggak, bercanda itu ya. Saya bilang, ya nanti Anda kembali ke fitrahnya apa? Saya bilang. Terus saya ngomong dengan kasih, Bapak semangat ya. Saya tahu itu tuntutan ekonomi, tapi kalau saya boleh saran, kalau bisa ada pekerjaan yang lain lebih baik, bisa cari pekerjaan lain. Tapi kalau memang sementara adanya itu, gak apa-apa, kerjakan, nafkahi keluargamu. Terus kita doa bareng. Ya, dia anak Tuhan ya, puji Tuhan. Dan ini mesti hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Ngeri sekali, ngeri. Kadang-kadang kita menormalisasi itu, betul gak sih? Ih, banci, ih, bencong gitu. Kayaknya lucu ya, saya punya teman SMP, memang agak, bukan lemah lembut, lemah gemulai. Ya, jadi agak tutang lunak ya. Dibercandain bencong gitu. Tahukah saudara hari ini, rambutnya gondrong, pakaiannya wedok, make up-an jadi wedok. Bingung, ayo. Bingung beneran. Terus kalau nggak demikian, apa kita nggak menyatakan kebenaran? Ya, kasih itu bukan mentoleransi dosa. Tetapi kasih memberikan kebenaran. Kasih membawa kepada hal yang benar. Wah ngeri. Kemarin hari Kamis saya dan Pak Yusman membawa topik talk show ya tentang kalau berzina selingkuh apakah cerai solusinya. Wah rame di YouTube ya kemarin. Terus ada yang komen. Ya, apakah narasumber tidak pernah berzina atau pernah berzina? Saya rasa hampir semua laki-laki pasti pernah berzina. Saya tidak munafik. Di Alkitab dikatakan, Anda melihat perempuan, ini khusus laki-laki ya, Anda melihat perempuan dan Anda berpikir kotor, itu sudah zina. Bapak-bapak, halo, hati-hati gunakan matamu. Awas, gandeng istri ketok, oh yang bohai dikit, lali ke gowo, diikuti, awas. Anda lihat mata Anda, jangan sampai jelalatan, bahaya, sungguhan. Hati-hati gunakan mata, betul. Tuhan kasih kita mata itu bukan untuk sembarang ngelihat yang gak baik. Pornografi salah satunya, hati-hati. Tapi Tuhan kasih kita mata supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa berjalan maju dengan Tuhan. Makanya Tuhan kasih mata di mana? Di sini, di depan. Ayo sama-sama kita andai-andai. Lihat Tuhan nyiptakan kita asal. Terus mohon maaf sekali Tuhan taruh mata kita, ditaruh di belakang sini, ya apa? Apa oleh gak jalan koyok ini, ayo. Gak bahaya. Gak bahaya ta. Nah itu. Hati-hati. Hari ini saya mau sampaikan, kalau Anda merasa ada jalan yang tertutup, Tuhan masih sanggup untuk membuka jalan. Yang percaya katakan, iman yang menghasilkan mujizat. Tema bulan ini. Dan saya percaya iman sanggup membuka jalan. Walau tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku. Dia menuntunku. Dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Kita lihat firman Tuhan di Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Dikatakan apa? Firman Allah bagi kita semua. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sebelum lanjut ke ayat 19 saya mau jelaskan. Kenapa seringkali, halo anak-anak muda, halo. Kenapa Anda sulit untuk move on? Kenapa? Karena dari kecil kita sudah dilatih untuk menghafal, untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Ini problemnya. Ayo hafalkan rumusnya. Ayo hafalkan bukunya. Tapi gak diajarin melupakan. Makanya kalau putus, susah move on. Betul gak? Tapi firman Tuhan katakan, jangan ingat-ingat yang lalu. Tapi saya sudah cinta setengah mati. Baru setengah mati, rek. Yesus sepenuh nyawanya dikasih buat kita. Putus pacar, jangan putus nyawa. Jangan bertingkah bodoh.
Saya melihat banyak anak-anak muda hari ini putus pacar, bunuh diri. Saya mau katakan hati-hati. Engkau kalau bunuh diri, langsung itu ya jalur khusus. Jalur VIP, langsung ke neraka itu. Karena artinya Anda melangkai hakikat Allah, Anda melangkai daulat Allah. Karena kematian dan kehidupan itu kedaulatan Allah. Bukan kita gak punya hak untuk mencabut nyawa kita. Allah yang punya, itu kedaulatan Allah. Anak-anak muda, jangan gegabah. Saya tahu, ini saya cuma nebak-nebak aja ya. Mungkin kenapa bunuh diri? Karena mungkin waktu pacaran ada rekamannya dan diancam. Kalau sampai putus saya kirim rekamannya. Kalau Anda sudah melakukan ya sudah, minta ampun sudah. Gak usah malu, udah ngelakuin kok. Tapi hari ini dia buka jalan saat jalan terasa buntu. Anak-anak muda, halo. Ini penting buat Anda. Jalan masih panjang, jangan bertingkah yang bodoh. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang antara. Padang gurun itu kering, gersang. Artinya apa? Tuhan sanggup membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Yang percaya katakan, amin. Dia mau menunjukkan sepertinya jalan buntu. Tapi dia bisa buka jalan, dia buka jalan. Dia kasih air, aliran, sungai. Sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tetapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, tadi saya ngobrol-ngobrol juga sama Reta ya. Ngobrol banyak, puji Tuhan. Reta betul-betul, jadi Reta melayani di Blitar itu sebagai WL juga singer ya. Dia lihat, aduh ngeri zaman sekarang. Minum-minum, nge-vape, ngerokok, aduh. Sudah tidak ada batasan lagi. Wih. Saya mau katakan, kenapa kadang hal itu bisa terjadi? Kenapa ke dunia malam bisa terjadi? Karena kadang-kadang itu ada yang namanya butuh pengakuan. Oh saya mau diakui, saya bisa kumpul sama orang-orang ini. Ikut minum, terjerumus di situ, terjebak di situ. Tetapi saya mau katakan, saya sebagai hamba Tuhan, saya siap melayani kalau Anda mau bertobat. Saya siap menolong. Tapi jangan sampai nyeblong jurang dulu. Datang sama Tuhan sudah dalam kondisi yang tidak baik. Walaupun Tuhan menerima kita dalam kondisi apapun. Pengakuan itu didapat dari mana sih? Satu, dari dalam diri kita. Kita tahu di hadapan Tuhan gambar diri kita ini baik. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan rupa Allah. Yang kedua, pengakuan didapat di mana? Di rumah. Papa mama, halo. Anak jangan dimaki-maki, dikutuk-kutuk. Anak, halo, anak-anak muda, halo. Jangan kurang ajar sama orang tua. Saling. Sudah banyak anak-anak muda keluar rumah, ya ngono iku mamaku, angel wis. Kok saya bisa tahu? Tiap di Indomaret kadang-kadang saya nguping kok kelihatan, di Alfamart saya nguping kok denger kok. Anak-anak muda kumpul, ya ngono iku bapakku nuntut tok, ya ngono iku mbokku. Halo. Saat jalan buntu, apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan bisa buka jalan. Ada amin? Ada amin? Ya. Saya punya satu prinsip hidup jemaat Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan di masa lalu itu tidak bisa kita putar kok. Anda lakukan kesalahan, mau kembali kemarin, tidak bisa. Tapi apa yang Anda bisa lakukan? Anda perbaiki hari ini dan Anda perbaiki besok. Bertobat. Makanya penting tiap hari kita doa bertobat. Tuhan maaf ya kemarin saya bohong. Tuhan maaf ya, saya mungkin berpikir kotor. Tuhan maaf ya, saya melakukan kejahatan. Ya, tidak ada manusia sempurna. Kita butuh Yesus. Kita butuh terus diampuni, kita butuh terus disempurnakan. Tidak ada manusia sempurna. Ada lagu berkata, aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita mau terus disempurnakan oleh Yesus. Ya. Tolong ku mau seperti Yesus jangan diartikan secara harafiah ya. Kadang-kadang kita ini baca ditelan mentah-mentah.
Oh seperti Yesus, gondrong, berewaan, ke gereja baju putih, aku seperti Yesus. Oh, gitu ya. Langsung ditangkap itu nanti. Bukan gitu maksudnya. Seperti Yesus itu berarti karakter-karakter Yesus, karakter-karakter Kristus. Ya. Jadi yang lalu udah gak bisa kita puter. Dulu ayat 18 katakan apa? Jangan ingat-ingat hal yang purba kala, gak bisa diputer waktu. Anda punya salah sama orang tua, yuk perbaiki yuk. Mulai sekarang dan ke depan jadi yang menghormati dengan orang tua. Anda punya salah dengan istri Anda, yuk mulai hari ini kasih istri Anda. Anda punya salah dengan suami Anda, yuk mulai hari ini kasih suami Anda. Bapak-bapak, halo, istri jangan digebukin ya. Kalau digebukin terus, ikut UFC atau Smackdown aja. Ketemu yang seimbang. Ibu-ibu, halo. Suaminya jangan dikeremui terus ya. Kok niku gak iso apa-apa, kok niku ini. Waduh. Sakit itu rasanya itu. Mungkin suami ya gengsi, tahan gitu. Tapi ada satu titik. Kalau itu meledak, wah. Jangan ingat-ingat yang purbakala. Kalau hari ini ada unek-unek, ayo pulang dari gereja, langsung keterbukaan. Pak, ambil gini-gini, Pak. Mau keterbukaan boleh ya Pak ya? Pertama gini-gini. Pak, ini loh gini-gini. Oh, ya. Semua A sampai Z semua disebut. Tapi terjadi pemberesan. Ya. Suami pada istri, Ma, boleh ya keterbukaan sedikit ya? Oh enggak sedikit itu, 26A sampai Z. Langsung punya adik lagi lah itu. Mari keterbukaan langsung punya adik lagi ya apa ya. Nah jadi harus terjadi pemulihan. Harus terjadi pemulihan. Jadi jangan ingat-ingat yang lalu. Nah ada satu problem yang membuat kita tidak bisa melihat jalan Tuhan. Kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat apa? Terakhir, Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Dan ini menjadi kekuatan buat saya pribadi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Overthinking. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Halo anak-anak muda yang sering kali dikit-dikit overthinking, depresi mungkin. Ini ayatnya buat Anda. Mungkin ada juga orang lain, orang dewasa yang mungkin overthinking. Ini ayat buat Anda. Overthinking itu artinya apa sih? Mikir yang gak perlu dipikir. Tapi yang perlu dipikir, gak dipikir. Bahaya. Besi hancur karena karat. Karat timbul dari dalam besi. Pikiran kita yang membuat hancur kita. Saya belajar dari firman Tuhan ini. Saya pribadi, saya nggak sempurna, saya juga terus belajar. Apalagi saya masih muda, saya perlu banyak belajar. 9 tahun saya menjadi hamba Tuhan sejak umur 18 sampai hari ini. Nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya kalau boleh terus terang, saya cerita sama Bapak Ibu Saudara ya, saya terus terang kepada jemaat Tuhan. Kadang-kadang tanpa sadar ketika orang, saya jalan-jalan sama Papa gitu ya, sama Bapak Gembala. Nanti ada yang nyeletuk, khotbah kok gak lucu ya kayak Bapak yo. Gitu ya. Ya saya ketawa-ketawa aja, tapi kadang-kadang tanpa sadar. Slep. Banding-banding, kok ngini, kok dibanding-banding ke. Tanpa sadar, betul ya? Ada orang kasih ekspektasi, saya masih muda, saya masih terus berproses. Saya terbuka dengan segala masukan, yang penting jangan fitnah itu aja. Fitnah itu kejam, tapi fitness ke gym. Ya, itu. Ayo sama-sama kita ilustrasi ya. Contoh bapak ibu punya anak misalnya. Terus ada orang ujuk-ujuk gak kenal. Kok gak kayak bapak anak iki yo? Kayak siapa iki yo? Kira-kira bapak ibu sebagai orang tua perasaannya gimana? Anak sebagai anak perasaannya gimana? Itu aja gampangnya. Tetapi saya belajar, saya tidak perlu pikirkan apa yang saya tidak perlu pikirkan. Saya tidak perlu dengar apa kata orang kalau itu cuma menghancurkan. Loh iya. Saya perlu cerita ini, saya perlu terus terang. Karena saya juga terus belajar, saya berproses. Oh pasti, perbandingan itu ya pasti. Kadang-kadang saya diekspektasi supaya mirip dengan papa saya, padahal kami adalah beda orang, kami beda kepribadian. Betul, pasti, itu pasti terjadi. Saya memaklumi itu. Tetapi ketika saya mengerti firman Tuhan ini, makanya ketika jalan buntu, Tuhan bisa buka jalan. Saya percaya, Tuhan memakai generasi ayah saya, generasi saya, nanti juga kelak generasi anak saya. Ya.
Tapi di sini saya cuma mau cerita, kadang-kadang ada orang yang gak sanggup loh digitukan. Hati-hati loh. Makanya mulut kita ini bahaya, harus dikontrol. Jangan sembarangan. Kadang-kadang kok lemu saiki loh. Kok guru saiki? Lemu salah, guru salah, iki jaluk digonting lambene ya. Iya. Saya pernah suatu kali saya diundang ke dalam sebuah pelayanan. Saya khotbah pertama kali, gak lucu ini ya. Loh, saya diundang khotbah apa stand up komedi ya. Saya datang kedua kali. Dari awal sampai akhir ketawa kayak wah. Lah iki khotbah kok guyu tok gak ono firmane lho. Mang gak lucu salah. Saiki lucu tok salah. Jaluke opo iki? Lah itu loh. Makanya saya belajar, saya tidak mau dengar apa kata manusia, tetapi saya mau dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika jalan buntu, Tuhan sanggup membuka jalan buat Anda dan saya. Nah, sebelum kita akan berdoa, ini ibadah mujizat. Setiap ibadah mujizat pasti akan diadakan altar call. Jadi yang sakit mungkin secara jasmani, saya rindu berdoa buat Anda. Yang secara rohani, saya rindu berdoa buat Anda. Memang ini khusus ibadah mujizat namanya. Yang di live streaming juga bisa mengikuti. Nah, saya mau saksikan beberapa kesaksian selama ibadah mujizat ini berlangsung. Yang pertama, 2 minggu lalu ada seorang anak muda, ya, pemudi lebih tepatnya. Dia maju ke depan, dia mengeluh bahunya sakit. Jadi rada cetit-cetit gitu ya. Terus waktu itu saya bilang, yuk doa mana bagian yang sakit. Terus saya doakan, tahu saudara selesai ibadah dia datang kepada saya, apa yang dia katakan. Oh Yoel, puji Tuhan bau saya yang tadi sakit sembuh. Terus saya bilang, yang sembuhkan siapa? Tuhan Yesus, bukan saya. Saya cuma hambanya saja. Dan yang sembuhkan siapa? Gak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Loh ini nyata, saya gak lagi dongeng loh ini. Kok saudara kok seperti tercengang gitu? Loh mujizat masih terjadi. Anak itu ada yang main tamborin kemarin, Sharon namanya. Sakit baunya, kecetit. Langsung Tuhan sembuhkan. Terus yang kedua, saya 2 minggu lalu, Anda bisa cek rekamannya ada. Saya berdoa, siapa yang sakit mah? Siapa yang sakit mah? Saya rindu berdoa buat Anda. Terus saya di WA, ada seorang jemaat Tuhan dari online. Beliau mem-WA saya, Pastor Yoel, itu tadi saya yang sakit mah. Setelah saya ikut berdoa, puji Tuhan, mah saya sembuh. Sudah enak perut saya. Terus saya tanya, siapa yang sembuhkan? Siapa? Tuhan Yesus. Saya cuma hamba, saya cuma alat. Tapi Tuhan mau nyatakan bahwa mujizat. Tuhan mau nyatakan jalan yang buntu. Tuhan masih sanggup adakan kesembuhan. Tuhan masih sanggup adakan jalan. Amin. Amin. Halo. 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 Ada amin? Saya percaya ibadah ini penuh dengan mujizat. Ada amin? Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang ketiga, suatu ketika saya bermimpi. Saya mimpinya unik dan lucu sekali. Saya mimpi waktu itu habis pelayanan tuh saya dapat nasi kotak. Tulisannya Jatayu Restu. Terus iseng-iseng saya cerita sama istri saya. Jadi mertua saya itu usaha bakery sama toko sepatu di Krian, namanya Jatayu. Terus saya cerita, Yang, Cie, gitu ya. Sayang ya, bukan peyang ya. Ini saya bukan koko beluk loh ya. Ini koko mimpi dapat nasi kotak Jatayu Restu. Terus tahu saudara apa yang terjadi? Istri saya kaget. Karena mama mertua saya itu memang lagi mau bikin usaha kuliner. Dan lagi nyiapkan rice bowl buat Jatayu kuliner atau Jatayu Restu. Terus istri saya langsung telepon mama mertua saya. Dan mama mertua saya kaget karena belum ngasih tahu tapi sudah saya tahu kalau akan ada Jatayu Restu. Luar biasa. Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Tuhan bisa berbicara melalui hamba-hamba Tuhan. Bahkan Tuhan juga bisa berbicara melalui Anda. Dan ini lagi digodok ininya apa namanya? Maksudnya digodok itu bukan direbus itu ya, tapi bahasa apa ya? Digodok lah ngono ya. Kadang-kadang kan kita ini digodok seyogyanya ya gitu-gitu ya. Ya pokoknya digodok untuk usahanya itu nanti jadi bisa kuliner. Yang terakhir, kesaksian yang kemarin hari Jumat waktu saya ke Blitar. Kan saya natar pengkhotbah. Jadi saya latih, saya bimbing pembicara-pembicara yang muda, termasuk yang usia tua juga, sama-sama belajar. Terus saya bilang, pelayan-pelayan Tuhan itu
penting untuk menjaga kekudusan hidupnya. Kenapa? Karena itulah yang menghadirkan hadirat Tuhan. Terus ada satu ibu-ibu tanya, Pak Yoel, maksudnya kekudusan itu gimana? Dan apakah itu betul itu menghadirkan hadirat Tuhan? Saya bilang, maksudnya kekudusan yaitu kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh yang Kudus. Sama-sama katakan Roh yang Kudus. Jadi kita dituntun, kita dipimpin supaya kita terus berjalan dalam setiap jalan kebenaran. Terus akhirnya saya bilang, Bu, saya kasih ilustrasi gitu ya. Ilustrasinya begini, ibu kan punya toko, punya usaha. Terus suatu kali presiden mau datang ke rumahnya ibu, mau datang ke toko ibu mengunjungi. Kira-kira apakah tokonya dibiarkan berserakan? Apakah karyawannya dibiarkan bajunya compang-camping? Saya yakin kalau presiden nomor 1 di Indonesia, orang nomor 1 Indonesia mau mampir, pasti toko yang nggak rapi tiba-tiba jadi rapi, yang baju compang-camping tiba-tiba dirapikan jadi rapi. Terus tiba-tiba dia nyeletuk, loh kemarin saya pas mimpi didatangi sama Pak Presiden toko saya. Saya langsung merinding, saya cuman asal ngomong kok itu, ngasih ilustrasi kok. Saya percaya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan berjalan dari kebenaran sampai kebenaran. Dan yang percaya katakan, kita percaya mujizat masih terjadi. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Jadi hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan masih sanggup membuka jalan seakan-akan buntu. Udah gak usah dengerin kata manusia. Mustahil, mustahil, mustahil. Tapi firman Tuhan katakan apa? Padang gurun, padang belantara, aku sanggup membuat sungai. Dan yang paling penting, jangan overthinking. Jangan pikirkan yang tidak perlu engkau pikir. Tetapi pikirkan yang engkau perlu pikirkan. Yaitu apa? Firman-firman Allah. Ada satu jenis bunga, Bapak Ibu Saudara. Namanya bunga bakung. Pernah dengar bunga bakung? Bunga bakung ini kalau bahasa Inggrisnya lily flower. Jadi bunga yang warna putih yang indah itu. Dalam Alkitab dikatakan bunga bakung saja tidak memintal. Memintal itu apa? Kayak jahit itu ya. Tapi Tuhan hiasi. Tuhan buat indah. Terlebih kita anak-anaknya. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan tolong. Selama kita hidup di dalam Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Saya mau katakan jangan ke gereja kalau cari kekayaan. Pasti gak ketemu. Kalau mau cari kekayaan, ke pesugihan aja. Tapi tidak ada yang gratis. Kalau engkau dapat kekayaan dari setan, pasti minta tumbal. Datang ke gereja karena apa? Karena engkau dan saya, kita butuh Yesus Kristus. Lu punya uang, lu punya kuasa. Tapi gak ada artinya kalau lu gak punya Yesus. Karena lu punya Yesus, lu punya keselamatan. Oh, ini anak-anak muda yang ngerti ini ya.